Sahrudin Islami, NIM 602022021070 dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai paragraf. Yang pertama yaitu pembentukan paragraf. Sebelum saya menjelaskan mengenai paragraf, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang disusun oleh beberapa kalimat. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat, namun kalimat itu bukan sekedar berkumpul, melainkan bertalian satu sama lain dalam satu rangkaian yang membentuk sebuah isi pikiran. Melalui paragraf, gagasan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan atau kalimat-kalimat penjelas. Pembentukan paragraf merupakan salah satu syarat utama dalam karang mengarang dan tulis-menulis. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok. Selanjutnya, tujuan pembentukan paragraf. Yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekatkan ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja pada setiap paragraf. Yang kedua, untuk memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal agar memungkinkan pemberian perhatian yang lebih lama dan terarah untuk berkonsentrasi penuh terhadap tema aliennya. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama bertakuk ke dalam 5-7 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Yang kedua, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Selanjutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pikiran yang berkucing. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar. Paragraf pengantar atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pembuka atau pengantar pokok pembicaraan untuk sampai kepada masalah yang diuraikan dalam karangan. Paragraf jenis ini mampu mengundang minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan atau menatap pikiran pembaca untuk mengetahui seluruh isi uraian. Adapun fungsi paragraf pengantar yaitu yang pertama, mengungkap pokok permasalahan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang pentingnya masalah yang ditulis. Yang ketiga, mengungkap ide sentral gagasan yang akan ditulis. Yang keempat, mengungkap pendirian pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, paragraf penghubung.
Paragraf penghubung adalah paragraf yang berfungsi mengemukakan inti persoalan, juga memberi ilustrasi atau contoh. Semua masalah yang akan diuraikan dimuat dalam paragraf-paragraf ini yang secara teknis ditempatkan di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dengan demikian, paragraf ini berisikan pembahasan inti persoalan yang dikemukakan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berada pada bagian akhir tulisan yang berisikan simpulan dari semua uraian sebelumnya dengan fungsinya sebagai penutup. Paragraf ini sering merupakan pernyataan atau penegasan kembali mengenai masalah-masalah yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Kalimat-kalimat yang menyusunnya diusahakan dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca, seperti halnya paragraf pembuka. Paragraf ini tidak boleh terlalu banyak atau terlalu panjang. Baiklah, selanjutnya syarat paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan. Paragraf yang baik hanya mempunyai satu pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut ditempatkan dalam kalimat utama. Adapun kalimat-kalimat pengembang berupa pikiran-pikiran penjelas yang menjelaskan pikiran utama. Yang kedua, kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Kepaduan paragraf dapat dicapai dengan kalimat-kalimat yang berhubungan secara logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Hubungan kalimat tersebut menghasilkan paragraf menjadi satu padu, utuh, dan kompak. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai pembentukan paragraf, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang dibangun beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara terinci oleh beberapa kalimat penjelas. Pikiran utama dan pikiran penjelas masing-masing tertuang dalam kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, dalam sebuah paragraf terdapat dalam satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. 1. Cara penempatan pikiran utama. Yang pertama, pikiran utama pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama di awal yang terdapat dalam satu kalimat. Penjelasan terhadap pikiran utama tersebut diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Cara ini sering diterapkan dalam penulisan karya tulis ilmiah karena mudah dilakukan dan mengundang perhatian pembaca. Sebagai contoh, dapat dilihat dari paparan di bawah ini. Kerangka paragraf pikiran utama yaitu keindahan alam di Tawamangu, makin surut pikiran penjelas yaitu 1. Manusia telah mengubah segala-galanya. Yang kedua, hutan, sawah, dan ladang tergusur. Yang ketiga, pohon-pohon tidak ada lagi. Yang keempat, pagar bunga sudah diganti. Yang kelima, gedung-gedung mewah dibangun. Pengembangan paragraf. Bernostalgia tentang indahnya alam di Tawamangu hanya akan menimbulkan kekecewaan saja. Dalam kurun waktu 25 tahun, dinamika kehidupan manusia telah mengubah segala-galanya. Hutan, sawah, dan ladang telah tergusur oleh berbagai bentuk bangunan. Ranting dan cabang pohon telah berganti dengan jeruji besi. Pagar tanaman dan bunga yang dulu bermekaran dengan indahnya telah diterjang tembok beton yang kokoh. Batu-batu gunung telah menghadirkan gedung plaza megah yang menelan biaya triliunan rupiah. Arus modernisasi dengan angkuhnya telah menelan kemesraan dan indahnya alam ini. Yang kedua, pikiran utama pada akhir paragraf. Pikiran utama pada sebuah paragraf dapat pula ditempatkan pada akhir paragraf. Paragraf ini disebut dengan kalimat induktif. Paragraf jenis ini terlebih dahulu mengemukakan kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama.
Yang ketiga, pikiran utama yang ada pada awal dan akhir. Paragraf-paragraf dengan pola ini adalah gabungan paragraf deduktif dan induktif. Pada awal paragraf diketengahkan kalimat utamanya, disusul kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri kalimat utama kembali. Yang keempat, paragraf dengan pikiran utama tersirat. Paragraf jenis ini merupakan paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang sama pentingnya dan bekerja sama menggambarkan pikiran yang terdapat dalam paragraf. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kesatuan isi. Selanjutnya, pengurutan kalimat utama dan penjelas. Yang pertama, urutan logis. Urutan logis adalah urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal-hal umum, kemudian hal-hal khusus atau sebaliknya. Yang kedua, urutan kronologis, yaitu urutan kejadian menurut waktu. Peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, urutan klimaks dan antiklimaks. Urutan klimaks adalah urutan yang dimulai dengan pernyataan biasa, kemudian lambat laun menjadi makin penting sampai pada yang paling penting dan paling menonjol. Adapun urutan antiklimaks adalah urutan yang dimulai dengan kalimat yang penting dan menonjol, kemudian diikuti dengan kalimat yang kadar kepentingannya kurang, lalu diakhiri dengan kalimat yang biasa. Yang terakhir ada pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan paragraf dengan teknik hal-hal yang khusus merupakan pengembangan yang dimulai dari hal-hal khusus ke umum atau sebaliknya. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan teknik klasifikasi merupakan pengembangan yang dimaksud sebagai upaya mencari kelompok besar dari kelompok kecil yang mencakup objek yang dibicarakan dalam kelas utama. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan teknik alasan-alasan yang bermula dengan menyajikan fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, kemudian disusul rincian sebagai akibatnya. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan teknik perbandingan. Dalam pengembangan ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek gagasan atau lebih. Yang kelima, pengembangan paragraf dengan teknik contoh-contoh merupakan pengembangan paragraf dengan terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan, disebutkan rinci-rinciannya yang disertai contoh-contoh konkret. Yang keenam, pengembangan paragraf dengan teknik definisi luas. Teknik pengembangan ini dipakai untuk mengembangkan pikiran utama. Yang ketujuh, pengembangan paragraf dengan teknik campuran. Pada teknik pengembangan ini, rincian-rincian terhadap kalimat utama terdiri atas campuran dari dua atau lebih teknik pengembangan paragraf. Misalnya teknik dari hal-hal khusus digabungkan dengan teknik dengan contoh-contoh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ahmad selaku dosen Bahasa Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Ekonomi Syariah Kelompok 3. Itulah tadi video pembelajaran pemaparan materi mengenai paragraf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.